Hai Spradi, kembali lagi di Podcast Getas, ngobrol enak tanpa batas. Nah, perkenalkan untuk podcast kali ini saya Kiki sebagai host dan Saya Rani. nah, seperti yang Spradi udah tahu nih, podcast Getas itu merupakan nama salah satu makanan khas dari Bangkai. Iya. Nah, di sini podcast ini merupakan salah satu inovasi dari Balai POM Pangkal Pinang dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang ada melalui sosialisasi digital ya. Iya. Jadi Spradi semua nih yang kepo mengenai permasalahan-permasalahan yang ada itu bisa terus follow up untuk podcast Getasnya ya. Getasnya. Nah, Oke. Ran, untuk kali ini apa sih materi kita? Siapa sih narasumber kita? Nah, untuk hari ini Niki, kita tuh sangat spesial banget ya, karena hari ini kita bakal membahas tentang gratifikasi. Kiki tahu nggak apa itu gratifikasi? Gratifikasi apa ya? Kayaknya belum tahu deh. Kurang tahu kan? Makanya kita hari ini bakal datengin narasumber yang ahli di bidangnya gitu loh. Waduh, luar biasa. Siapa Iya. sih kebetulan ya narasumber kita untuk kali ini? Nanti kita panggil setelah kita jargon dulu nggak Ki? Oke, boleh. Iya. Kita jalan bareng-bareng ya, Spradi semua ya. Gimana kan? Gimana jadinya? Udah jadi ASN, tapi masih nerima gratifikasi. Jangan ya Dek ya. Jangan. Jangan, dua kali jangannya. Jangan. Oke. Jadi kita sebagai ASN nggak boleh ya menerima Nggak boleh sama sekali. Jadi walaupun mungkin kita sebagai seorang ASN itu masih belum terlalu paham mengenai gratifikasi, tapi tetap itu merupakan hal yang harus kita hindari. Nah, kayaknya kita harus langsung bahas aja. langsung deh. aja lah kita panggil ya narasumber kita Siapa kali sih ini. narasumber? Langsung aja kita perkenalkan narasumber kita, Mas Fred dan Yeye. Selamat Mas Fred dan Yeye. Halo. Jadi narasumber kita hari ini itu adalah anggota tim dari Pokja 5. Jadi Pokja 5 itu adalah sistem pengawasan ya, di mana Mas Fred sendiri adalah ketua tim dari Pokja 5. Oh, berarti udah expert Dan ya. Mbak Yun adalah salah satu anggotanya. Ya, begitu. Iya. Ya, selamat datang Mas Fred dan Yeye di podcast kita. Iya. Makasih undangannya. Iya. Nah, kayaknya kita langsung bahas Langsung aja lah ya, kita bahas ya tentang Oke, lanjut. lama lagi. Oke, untuk gratifikasi tadi apa sih sebenarnya Mas sama Mbak? Gratifikasi itu apa sih? Gratifikasi itu bukan gravitasi ya. Oh, Iya. Itu beda. Beda. Iya. Oke, Jadi oke. kalau gravitasi kan ilmu fisika. Kalau gratifikasi, nah gratifikasi itu pemberian dalam arti luas ya. Itu bisa berupa uang, voucher, rabat, tiket perjalanan, diskon, gitu. banyak. Penginapan, Iya, penginapan juga. macam-macam lah. Itu yang terkait dengan kewenangan kita ya, tugas dari jabatan kita, gitu. Oh, berarti banyak ya macam-macam gratifikasi. Iya. Kira ya udah langsung kayak paket Iya, atau mungkin kayak parcel duit gitu ya. Yang sering kita terpaparkan seperti itu ya. Dapat diskon juga ternyata ada. Oh, dalam bisa. gratifikasi Iya, ya. termasuk gratifikasi. Berarti segala hal yang mungkin bisa mempengaruhi keputusan kita sebagai Iya, seorang benar. ASN ya. Tapi sebenarnya kalau dalam peraturan sendiri untuk ASN itu tidak diperbolehkan sama sekali atau ada peraturan di mana kita boleh menerima tapi mungkin ada batasannya atau gimana sih? Ya, jadi di Badan POM sendiri ya, itu kita udah diatur oleh per Badan POM itu nomor 9 tahun 2021. Jadi kita sebagai pegawai itu wajib menolak, melaporkan dan melaporkan penerimaan Atau penolakan? ya gratifikasi. Jadi itu. nggak cuma yang terima. Iya. Jadi juga ditolak pun tuh harus dilaporkan. Dan itu gitu. sudah diatur dengan peraturan tersebut. Iya, kita udah diatur, itu turunan dari Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Oh. Iya. Oke. Nah, jadi gratifikasi, tuh, mau salah kan? Gratifikasi itu ada dua jenis ya. Ada yang wajib dilaporkan dan tidak wajib dilaporkan. Berarti Ya. semua wajib dilaporkan. Iya. Apa aja tuh contohnya? Mbak Yen? Kalau untuk gratifikasi yang wajib dilaporkan itu sebenarnya kita harus kayak ada konsepnya gitu loh. Kalau Ada wajib konsepnya. dilaporkan itu berhubungan sama jabatan, jabatan kita memiliki potensi benturan kepentingan. Nah, kalau yang tidak wajib dilaporkan itu yang tidak memiliki potensi benturan kepentingan. Misalnya ya, kalau yang untuk wajib dilaporkan ini, misalnya dalam proses penyusunan anggaran, sebagai hadiah dari Tadi dari pengadaan barang dan jasa. pengadaan barang dan jasa. Itu kan potensinya gede
gede banget tuh. Kita sebagai tim pengadaan barang dan jasa itu nanti tiba-tiba dapat hadiah tuh. Nah itu wajib dilaporkan. Oh ya, itu wajib ya, wajib Iya, dilaporkan ya. karena kan bisa berpengaruh ya di kita, keputusan itu bisa berpengaruh. Pokoknya yang wajib dilaporkan itu terkait inilah, terkait yang tugas kita sebagai tugas kita perlawanan sama sebagai- tugas kita sebenarnya. itu wajib dilaporkan. Kalau yang nggak wajib apa misalnya? Yang tidak wajib itu misalnya pemberian nih sesama rekan kerja, sesama rekan kerja kita dalam hal mutasi ya, Mas, Ya, mutasi. tapi itu ada batasannya. Iya, Itu ada batasannya. Kita nggak serta-merta pemberian Iya, nggak ke serta-merta. rekan kerja, tapi langsung aja semua diterima Iya. enggak? Itu ada batasannya. Batasannya, nominalnya itu maksimal 300.000 untuk Nah. setiap pemberi. Oh, Maksimal Setiap 300.000 pemberi, masing-masing untuk- pemberi. masih pemberi, kemudian 1 juta dalam setahun. Iya. 1 juta Ada dalam batasannya setahun. lagi. Itu ada batasan Iya. lagi. Itu yang nominal tapi ada batasannya. batasannya. Kalau yang tidak wajib dilaporkan yang lainnya ya terkait hadiah. Iya. Hadiah penghargaan, misal Apresiasi ikut gitu ya, Mas, lomba, itu kita dapat hadiah ya, itu tidak wajib dilaporkan. Ini juga workshop gitu. Kita kan biasanya dapat gimmick tuh dari workshop. gimmick. Nah, itu tidak wajib Oh, nggak dilaporkan. wajib juga. Misal kita dapat pulpen, notebook gitu. Kalau misalnya yang tadi tuh kan 300.000 maksimal ya. Iya. Tapi kalau misalnya dia dalam bentuk barang itu gimana? Kan dia nggak tahu berapa. Nah, yang menerima kan tahu tuh. Iya. Ya pasti ada ininya lah, ada kisaran Pokoknya, harganya. Berarti Iya. 300.000 itu berbentuk barang maupun berbentuk uang Iya. ya. Iya. Berarti nih Ran, seandainya nanti kalau kamu mutasi terus dikasih tas Hermes, itu patut dicurigai berarti ya. Terima nggak itu ya? Terima. Diterima kan tetap dilaporkan mungkin ya. Iya, tetap dilaporkan. Tapi mau diterima? Gini, kalau diterima itu Kalau lebih dari 300.000 ya. itu bisa dikembalikan ke negara ya. Oh, oke. Tapi ada lagi ya, Mas ya, sebenarnya kondisi yang kita nggak bisa nolak gitu. Nah, Mas. iya, Oh, bisa nolak. contohnya? Contohnya, misalnya kita dalam keadaan diancam gitu, kita harus nerima nih. Kalau misalkan nggak nerima, nggak boleh pulang, misal Mas ya. Ya itu kita nggak apa-apa terima, tapi kita tetap dilaporkan, tetap jangan lupa dilaporkan. ya. Iya. Apapun jenisnya, bentuknya tetap Iya, harus harus dilaporkan. atau langsung dikirim ke rumah. Iya, pas itu kita bisa juga. pas kita nggak di rumah terus dikirim ke rumah. Nah itu nanti kita lapor, kemudian nanti ada ininya, ada balasannya dari KPK. Statusnya itu gimana? Barang yang tidak bisa ditolak itu. Iya, entah jadi milik penerima gratifikasi Ya. atau jadi milik negara. Oh, berarti ada kemungkinan dikembalikan ke negara juga ya? Ada kemungkinan. Terus kalau tadi kan sistem pelaporannya itu kemana sih dilaporkan, baik itu dari internal pegawainya atau mungkin dari masyarakat yang melihat, itu ada sistem pelaporannya gimana? Ada ya tentunya ya. Jadi di Badan POM sendiri udah ada wadahnya ya. Di sangintegritas.pom.go.id. Itu buat yang menolak atau menerima ya. Gitu. Nah, itu kita isi. Kalau kita sebagai penolak atau penerima itu diisi, nanti ada prosesnya kan ya sampai penetapan status. Nah, kalau pihak luar yang mengetahui, bisa melalui Alung Sadar, Pom PP. Jadi bisa juga ke Sang Integritas itu sih. Iya bisa, Oh, sebenarnya bisa. Itu kan sarana pengaduan ya. Misal ada masyarakat yang mengetahui bahwa pegawai Balai POM di Pangkal Pinang menerima gratifikasi gitu kan ya maksudnya. Nah itu bisa ke Sang Bisa, Integritas Sang atau ke Integritas Along itu. Sadar. Iya. Ini juga Mas, bertepatan sama waktunya. Oh, iya. Ada waktunya nih kita menerima atau menolak gratifikasi. Jadi pelaporannya itu maksimal 7 hari kerja setelah gratifikasi diterima atau ditolak. Oh, berarti kalau misal seandainya ada masyarakat ini mau melaporkan, terus habis itu dia lupa terus atau mungkin pulsanya habis Iya. atau bagaimana, dia mau Itu di hari gimana? ke-8? Itu masyarakat yang itu. Jadi kita di si penerimanya yang batasannya tuh. Oh, Jadi yang penerima. iya Penerima. untuk penerimanya. kalau misalnya penerimanya itu lewat dari 7 hari itu ada sanksi atau apa? Berarti kan itu bisa gratifikasi yang berpotensi jadi suap kan. Iya. Nah itu ada aturannya juga, aturan lain mungkin sanksi administratif atau Pasti ada. bahkan kalau apa
memenuhi unsur pidana ya bisa Iya, bisa jadi pidana. bisa Berarti dipidana. dimulai dari kesadaran diri Iya, masing-masing. Ya. Ya. Jadi kan gratifikasi itu kan cikal bakal korupsi. Betul, Iya. Benar-benar. Terus kalau misalnya dari Pokja 5 sendiri nih, udah ada belum sih untuk mengukur gimana sih pengetahuan Masyarakat. pegawai BPOM pegawai. mengenai apa itu gratifikasi? Mungkin di antara pegawai ASN sendiri itu kan masih ada yang belum paham gratifikasi, wajib dilaporkan atau tidak, itu apakah sudah ada atau bagaimana? Ya, sudah ya. Jadi ini salah satunya ya. Ini iya. mungkin nanti teman-teman BPOM di Pangkal Pinang harus lihat ini. Harus Jadi, nonton podcastnya. harus nonton. Jadi jangan sekali-kali menerima dan tidak melaporkan. Jadi harus dilaporkan. Buat seprades-prades kalian, jangan jadi ya. Iya, jangan gratifikasi. Iya, tapi jadi harus melaporkan. Iya, jangan apa maunya cepet atau maunya apa kalau bisa pemeriksaan temuannya dikurangin terus kita ngasih sesuatu, nah itu jangan jadi ya. Nah Mas, berhubung dengan pemeriksaan ya, ini menjadi pertanyaan juga nih dengan saya. Kadang-kadang kan kita tuh kalau misalnya hampir ke sarana atau ya ketemu sama klien atau gitu kan, kadang tuh budaya orang Melayu ya, tiba-tiba datang kasih jamuan gitu, kasih minum, kasih makan. Nah itu termasuk gratifikasi nggak sebenarnya? Jadi di apa di peraturan itu yang tidak wajib dilaporkan. Jadi itu ada poinnya hidangan yang bersifat umum. Jadi kalau cuma minuman atau Iya. cemilan ya, kalau itu dirasa bersifat umum ya nggak wajib dilaporkan. Tapi kalau udah jamuannya istimewa, ya itu patut dipertanyakan kan. Iya, bisa kayak prasmanan ya Mas ya. Ah. Prasmanan ya. Tiba-tiba dikasih salmon. Ah, Oh, iya, itu buat apa itu? Aneh kan? Kan cukup pempek lah, gitu kan? Itu bersifat umum kan ya, gitu. Sebagai adat istiadat aja. Ya, kalau di Bangka kan bahasanya apa? Kan kepun ya. Kebun ya, Nah, kalau nggak itulah. makan ya, kalau nggak nyicip. Iya, Oh, kebun. kebunan. Jadi nyicip lah kalau udah disediain, kita cicip aja. Terus tadi itu yang kalau untuk soal integritas itu tadi katanya itu dari BPOM-nya. Nah kalau Alam Sadar ini sendiri dari BPOM-nya juga atau itu bagaimana? Jadi itu inovasi dari BPOM Pangkal Pinang untuk memberikan ke masyarakat bahwa ini loh kita punya media, silahkan kalau ada oknum atau oknum yang mengaku-ngaku pegawai Balai POM di Pangkal Pinang itu bisa Bisa lapor lewat Ya. Alam Sadar. Jadi Alam Sadar mungkin lebih diprioritaskan ke Iya. masyarakat ya. Iya. Nah, tapi kita tetap dua-duanya ya, kita Iya, tetap iya. jalan bareng-bareng, Alang Sadar dan Sang Integritas itu. terkait kerahasiaannya nih gimana Mas? Karena kan orang mau ngelapor, Takut takut, ya. nanti aku Nanti dicepuin gitu, gimana? Iya. Di Balai POM Pangkal Pinang sendiri kan ada unit pengendali gratifikasi itu. Nah, apa itu? Iya, unit pengendali gratifikasi. Iya. Nah, biasanya unit pengendali gratifikasi itu yang memverifikasi laporan dari penerima gratifikasi. Jadi nanti dijamin lah Jadi yang tahu cuma Iya. pengendali Iya, doang ya. dijamin kerahasiaannya. Udah pasti. Pasti ya. Iya, Udah pasti. udah pasti. Jadi jangan Mau khawatir laporin, seperti Iya, kalau masih Ada. Terus kalau boleh tahu nih sejauh dari Mas Fred dan Mbak Yayannya di Pokja 5 ya, Kekuatan Pengawasan itu apakah sudah pernah mendapatkan laporan iya. gratifikasi belum untuk Balai Sejauh Pom ini? Pinangnya? Sejauh ini ada laporan ada. gratifikasi Dari masyarakat? atau dari internal? internal. Oh, dari internal. Iya, ada. Jadi- Menerima atau menolak? Menolak. menolak. Masih bisa menolak tentunya. Masih terintegritas Ada ya. yang menolak, ada yang tidak bisa ditolak. Iya. Jadi udah diterima tapi tetap dilaporkan. Tapi tetap harus Berarti dilaporkan. tetap sesuai prosedur ya. Iya. Iya. Nah, kita apresiasi ya ke Apresiasi, teman-teman Balai POM di Pangkal Pinang yang udah aware ya terkait gratifikasi ini gitu. Soalnya semua yang bertentangan dengan tugas dan kewajiban kita itu harus dilaporkan. Itu wajib dan Ya, wajib. dilaporkan.
Terus kalau misalnya dari Pokja 5 sendiri untuk mensosialisasikan mengenai gratifikasi ini, apakah ada di media-media sosial atau di bagian yang lain gitu, ada nggak disosialisasikan? Jadi masyarakat itu mungkin lebih paham, oh seandainya ada masalah ini bisa melaporkan nih gitu. Iya, kita ada inovasi namanya Konggi ya Mas Iya. ya, konten bergengsi Pokja 5. Oh aduh, Iya. keren juga Pokja 5 ya. Eksis banget ya di media sosial. Saya lihat di Bepom Pangkal Pinang tuh. Isinya Pokja 5 Iya. kan semuanya ya. Berarti Kongjinya jalan ya. Iya. Tiap bulan ya Mas ya kita Tiap bulan. ada. Tiap bulan ada. Jadi itu buat ini ya, buat internalisasi juga ke sepradi-sepradi. Jadi itu buat sepradi-sepradi biar kita tuh nggak mau nima kayak gituan lah gitu. Iya. Jangan kasih kami. Iya, jangan ya deh ya. Iya. Jadi Mas Pradik nanti kalau misalnya ada hal-hal yang bisa tanyakan itu bisa dilihat Kongji atau mungkin bisa langsung lapor di Along Sadar atau mungkin DM di sosial medianya kali ya. Iya. Kita Balai Pom Pangkal Pinang selalu terbuka dalam untuk menyampaikan informasi-informasi. Nah, terus apa lagi nih Ran? iya. Poin ya. Udah sih kayaknya sih. Iya. Apa ada yang mau disampaikan Iya, mungkin kalau dari misalnya Mas Tre sama Mbak misalnya. Yeyen untuk sporadik sebelum kita tutup podcast kita hari ini. Ya jadi seprade, jadi tolong lah ya kalau ada oknum atau pegawai Bepom Pangkal Pinang yang apa ya, yang bahasanya minta ya atau Iya, minta minta. atau apa itu bisa dilaporkan. Dan sekali lagi Bepom di Pangkal Pinang itu tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun ya, dalam ya, bentuk apapun. dalam tugas dan kewajibannya gitu. Sekali. Dan jangan takut untuk melaporkan ya. Iya. Ya, karena kerahasiaan Terjamin, pasti terjamin. terjamin. Iya, pasti terjamin. Oke, baik. Langsung aja. Tutup. Nah, oke Sporadik semua itu udah mengenai gratifikasi yang udah kita dengarkan dari narasumber kita Mas Frey dan Mbak Yeyen. Nah, kalau misalnya seandainya nanti ada hal-hal yang masih ditanyakan atau diragukan itu bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa di sosial media kita ya. Apa aja sih sosial media kita? Sosial media kita tuh ada banyak banget ya. Pertama ada IG, Instagram itu di @bepom.pangkalpinang. Terus ada di Twitter Bepom Pangkal PNG. Aku lupa lagi. Ya pokoknya banyak ya, ada sosial media kita yang bisa sporadik langsung aja DM atau tweet aja ke yang ada di sini ya. Oke. Ingat ya Sporadik, kalau misalnya ada oknum Bepom atau Balai Pom Pangkal Pinang, pegawai Balai Pom Pangkal Pinang yang mungkin meminta gratifikasi atau mungkin berharap gratifikasi itu bisa langsung dilaporkan ya. Dan kita sebagai Balai Pom Pangkal Pinang selalu senantiasa menjaga bahwa kita untuk integritasnya ya, dimana kita akan menolak gratifikasi dalam bentuk apapun. Nah oke, kayaknya sekian untuk podcast kita hari ini. Terima kasih kepada Mas Frey dan Mbak Yeyen. Sama-sama. Iya. Ya, oke, bye-bye. Ya. Boleh dimakan kertasnya? Iya, Oh, iya. silakan. Apa lagi? Saya buka ya. Ya.